Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Langsung dari Polandia, Kang Cahyo Channel akan selalu berbagi informasi sesuai fakta, bukan opini belaka. Langsung dari Polandia, ya dulur ya. Dan terima kasih pokoknya bagi teman-teman semua yang senantiasa mendukung channel ini ya. Dan kalaupun bermanfaat silahkan di-subscribe, kalaupun nggak ada manfaat abaikan saja ya dulur ya. Di video kali ini saya akan berbagi informasi karena rasa prihatin saya karena sesama pejuang devisa negara, karena sesama perantau. Saya mendapatkan kabar bahwa banyak teman-teman yang rencana mau ke Polandia ini kesasar, ataupun istilahnya bukan kesasar ya, diarahkan oleh agen ataupun oknum PJTKI melalui proses yang bagi teman-teman mungkin belum tahu, tetapi hanya mengikuti dan akhirnya tersesat atau terlantarkan. Ya, yang baru-baru ini dulu ya, informasi mengenai teman kita yang rencananya mau ke Polandia tetapi terlantar di Kamboja. Ya, saya juga nggak habis pikir, kok bisa ya? Bisa berangkat rencana ke Polandia tetapi ke Kamboja dulu. Dan mereka mengikuti itu loh, yang jadi rasa prihatin saya. Ini kenapa ini? Apa memang karena keinginan, begitu ada keinginan yang kayaknya asik ini kerja ke Eropa. Nah, setiap informasi yang diberikan oleh oknum, ya oknum sponsor lah atau oknum PJTKI diikuti terus. Atau teman-teman ini kurang informasi prosedur proses pemberangkatan ke Belanda itu seperti apa dan bagaimana. Nah, ada juga yang terlantar di Turki. Ini pun juga begitu. Banyak banget teman-teman yang di luar sana masih kekurangan informasi. Makanya dari channel ini, kalaupun teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya akan selalu berbagi informasi sesuai fakta, bukan opini belaka. Nah, yang pertama, prosedur ke Polandia. Itu selain visa, memang harus ada work permit, ya, izin kerja. Izin kerja ini dikeluarkan oleh perusahaan yang dimana akan kita tuju, yang dimana perusahaan ini memperkerjakan kita. Nah, yang pertama di situ. Kalau proses-proses yang lain seperti proses-proses ID ataupun KTKLN itu prosedur yang dari Indonesianya itu umum, persyaratan umum yang diperlukan untuk proses kerja ke luar negeri. Nggak cuman hanya di Eropa, tapi di kawasan Asia kebanyakan memang kita memerlukan ID dan KTKLN. Tetapi selain itu, yang paling utama selain visa, kalau tujuan Polandia ya, kalau tujuan Polandia ini kita membahas yang tujuan Polandia. Kita pastikan dulu work permit-nya itu asli atau palsu. Nah, bagaimana cara membedakan work permit asli ataupun palsu? Ya, memang sangat banyak sekarang beredar antara work permit, antar permit yang asli dan permit yang palsu. Nah, satu yang dapat saya bagi kepada teman-teman mengenai bagaimana kita gampang membedakan work permit asli dan palsu. Satu, ketahui dulu sistem perizinan kerja di Polandia. Perizinan kerja di Polandia itu setiap 1 tahun sekali kontrak kita sama perusahaan itu diperbarui. Nah, kontrak ada dua. Kontrak pertama dengan agent, kontrak kedua kita dengan perusahaan. Untuk kontrak yang ke perusahaan yang dimana kita bekerja itu 1 tahun sekali itu kita memperbarui, yang artinya work permit itu pun setiap tahun kita akan juga diperbarui.
Nah, berarti permit yang kita terima, semisal kita masih proses loh ya, yang masih proses, yang masih berada di Indonesia, teman-teman itu lihat work permitnya. Work permitnya itu masa berlakunya. Nah, seperti di sini ada tertulis masa berlaku yang biasanya tertulis di bagian bawah. Bagian bawah. Ini berlaku cuman 1 tahun work permit ini ya. Pastikan work permit ini jelas 1 tahun. Kalau ada yang tertulis di sini, semisal berlaku dari tahun 2021 sampai 23, berlaku mulai tahun 2001 sampai 2004. Nah, ini itu bisa dijadikan pertimbangan. Ini benar apa enggak? Nah, boleh teman-teman tanya itu ke PJTKI yang telah memberikan bukti permitnya itu kepada teman-teman semua supaya prosesnya ini nanti teman-teman juga tidak dipermainkan oleh PJTKI karena kalau ini mungkin hanya opini saja, perakiraan saya saja. Kalau permit ini diberlakukan panjang, 2 tahun atau 3 tahun, kalaupun teman-teman prosesnya 1 tahun yang janjinya sudah terbang tetapi tidak terbang, nah permit ini kan belum habis masa berlakunya kan, berarti masih pihak PJTKI masih bisa memberikan alasan tenang aja mas sabar dulu, permitnya pun kan belum belum habis masa berlakunya. Jadi selagi masih permit ada, nanti masih ada kesempatan kok. Nah, ini alasan-alasan yang seperti inilah yang nanti bisa dipakai oleh pihak oknum-oknum PJTKI yang untuk memberikan alasan kepada teman-teman semua. Kalaupun teman-teman ada yang memiliki permit yang masa berlakunya lebih dari 1 tahun, itu tolong teman-teman tanya ke PJTKI ataupun oknum-oknum sponsor yang membantu teman-teman untuk proses tujuan Polandia ini. Ini yang gampang lah, yang permit, yang work permit asli ataupun yang palsu. Kalau yang asli bisa dipastikan lah masa berlakunya 1 tahun. Karena saya dapat juga kiriman lah. Ini maaf, tapi memang dari apa tablet nggak bisa saya buka, nggak maksudnya nggak saya dapat bagikan ke layar layar di channel ini, tetapi dari kiriman teman-teman yang menanyakan perbedaan work permit yang asli dan yang palsu ini, yang setelah saya amati, nah di masa berlakunya. Kalaupun untuk stempel ataupun juga yang lainnya itu hampir-hampir sama, tetapi kebanyakan untuk menyiasati oknum PJTKI itu kadang-kadang mengeluarkan sendiri, bisa membuat sendiri. Nah, itu loh yang untuk apa istilahnya memberikan alasan, oh ini loh work permitmu sudah keluar, ini loh apa masa berlakunya work permit ini panjang. Nah, sekarang cepet lunasi, cepet ini dananya kurang sekian, kamu membayarnya. Alasan-alasan seperti saya pernah mengalami kalau yang seperti ini. Katanya work permit saya sudah keluar. Itu visa itu paspor dari temen sebenarnya. Kalau visanya itu dari paspor temen, difoto, ditempelin, dikasihkan ke saya bukti kalau memang sudah proses mau penerbangan. Tetapi apa yang terjadi ya permainan-permainan seperti inilah umum ada dan banyak banget di PJTKI yang ada di Indonesia. Jadi bagi teman-teman semua pastikan pertama itu work permit itu asli atau palsu. Asli atau palsunya masa berlakunya ini. Kalau yang asli pastikan itu 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun berarti itu kemungkinan palsu. Nah, yang kedua setelah work permit ini memang asli, proses berikutnya teman-teman pastikan
juga afli visanya. Kira-kira kapan dari PJDKI itu ada jadwal afli visa. Jangan sampai membuat afli visa di luar Indonesia. Jangan. Walaupun ada keinginan, ada kepinginan yang sangat gede untuk kerja ke Eropa, tapi tolong batalkan. Kalau ada PJTKI yang memproses afli visanya di luar Indonesia, di luar negeri, supaya teman-teman nantinya tidak terlantar. Ya, pastikan yang penting afli visanya itu di konsulat di Jakarta. Ya, nah, ya, dulur-dulur, demikian info yang dapat saya bagi pada kesempatan kali ini, dan semoga info ini dapat menambah informasi bagi teman-teman semua supaya teman-teman tidak tersesat, tidak termakan rayuan gombal oleh oknum PJTKI maupun sponsor yang membantu pemrosesan pemberangkatan teman-teman semua untuk negara tujuan Polandia. Ya, kalau ada yang ditanyakan, kita boleh sharing, kita boleh berbagi, tulis di kolom komentar, pasti akan saya respon. Walaupun tidak secara langsung karena juga kesibukan saya bekerja di Polandia ini. Tetapi pasti akan saya respon dan saya akan membantu memberikan informasi sesuai fakta, bukan opini belaka. Ya, bersama Kang Cahyo Channel, langsung dari Polandia, Cahyo Cah Ngarit Biso Mulyo. Ya, adios.